وله انتقى من خلقه ومجد ولم يعظم مثل طه أحدا. ثم الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت ودنات ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه مطهر مؤطر منور ما اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والكلام شمس الدهاء بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقالين سيد الأعراب والآجام نبي الحرمين محبوب عند المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para syarifah, para zuriat keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang berhadir pada hari ini, terkhusus pula ayahanda Al-Habib Abu Bakar bin Alwi bin Yahya yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para guru-guru agama dan para tokoh masyarakat yang berhadir pada hari ini. Yang ulun hormati Bapak Petinggi, Bapak Ketua RT, kemudian panitia pelaksana Hari Besar Islam, serta grup Maulid Haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarhamni wa yarhamkumullah jami'an. Alhamdulillah, mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat yang indah, atas limpahan nikmat-nikmat yang tiada pernah berhenti dilimpahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia, bersama-sama duduk untuk memperingati suatu peristiwa mulia yang dialami oleh manusia termulia, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi lebih dari 1440 tahun yang lalu. Isra Mi'raj ini peristiwanya sudah lebih dari 1444 tahun, karena dalam berbagai riwayat peristiwanya terjadi 2 atau 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nikmat yang besar yang Allah berikan yang pertama adalah kita duduk di sini memperingati peristiwa yang telah lewat ribuan tahun yang lalu. Ini nikmat besar. Kenapa? Karena nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua orang. Dulu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika peristiwa ini terjadi dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menceritakannya kepada orang-orang penghuni kota Mekah. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir mendustakan peristiwa ini. Bahkan banyak di antara orang-orang yang beriman yang kembali menjadi murtad setelah mendengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa ini. Jadi nikmat yang besar. Hari ini kita masih duduk memperingati peringatan Isra dan Mi'raj, padahal kita tidak mendengar langsung ceritanya dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat besarnya Nabi SAW
sekaligus menjadi ujian keimanan bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang indah, peristiwa yang agung yang tidak akan pernah terulang lagi sampai kapanpun. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an peristiwa Isra, diawali ayatnya dengan kalimat subhanalladzi. Kalimat subhanalladzi, para mufassir, para ahli tafsir mereka menjelaskan setiap ayat yang diawali dengan kalimat subhana, dengan awal ayat yang menerangkan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutan ayatnya pasti akan menceritakan tentang kebesaran-kebesaran Allah yang kebanyakannya tidak mampu dinalar oleh logika manusia. Begitulah Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Asra fa'il. Siapa fa'ilnya di sini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan berjalan sorangan, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca ayat ini, mengucapkan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah, maka ikuti dengan keyakinan hati kita dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari akal pikiran kita yang sempit, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari nalar logika kita yang dangkal, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala prasangka buruk yang timbul dari hati kita. Jangan sambil memperingati Isra Mi'raj tapi di hati kita ada keraguan. Kayak apa kisahnya Isra Mi'raj ini? Masa dalam waktu satu malam, bahkan kurang dari satu malam, seorang manusia berjalan dari Mekah ke Palestina, naik ke atas langit, lalu kembali ke kota Mekah. Padahal dari Mekah ke Palestina itu lebih dari 1000 km. Kalau dijalani naik pesawat berjam-jam jaraknya, apalagi kalau naik motor, Bang ada kawah. Bahkan ada banyunya di sana. Orang dulu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu membutuhkan waktu 1 bulan pulang pergi kalau naik unta, 15 hari pulang pergi kalau naik kuda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat di satu malam, pulang di malam yang sama. Subhanallah. Kenapa bisa? Ini kita ambil contoh. Dia menggantung baju di belakang lawang, lalu datang Samud masuk ke dalam kantong baju dia, masuk ke dalam kantong baju dia. Tulak pian bermotor sampai ke Balikpapan, habis itu naik pesawat ke Jakarta. Jalan 2 hari kemudian dia balik lagi ke Muara Pohon. Datang Samud itu keluar dari kampungnya berkisah kawan-kawannya, aku datang ke Jakarta. Jarak kawannya apa ini? Nang berjalan kayu pot dia loh. Hanya 2 langkah pengunjung di Bandung itu disabar ke Buyo. Kepada datang di Jakarta. Amun Samud berjalan seorang karena mungkin, tapi karenanya umpat lawan dia, maka semuanya menjadi mungkin. Nah, ini contoh yang nyaman yang nalar. Tapi kalau kita bicara Isra Mi'raj, ini bukan sekedar itu. Isra Mi'raj ini kebesaran Allah. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada hamba-hambanya, maka tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini perjalanan Nabi SAW tadi dari Mekah ke Palestina. Dari Palestina naik ke atas langit, melewati Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia, di mana langit dunia ini adalah tempat yang paling dekat yang terkoneksi dengan dunia. Disitulah kita melihat bulan, matahari, bintang dan sebagainya. Baitul Izzah. Al-Quranul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah sekaligus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril
ayat demi ayat. Itu Baitul Izzah. Tempat jatuhnya daun yang bertuliskan takdir kehidupan kita semua itu jatuh di Baitul Izzah dan dilaksanakan oleh para malaikat. Itu Baitul Izzah. Langit yang kelihatan dari sini. Jadi bukan langit pertama, masih belum. Langit pertama naik lagi. Jauh banget jaraknya. Jaraknya sejauh dari bumi sampai ke langit Baitul Izzah. Jaraknya begitu. Terus begitu dari langit 1 ke 2, 2 ke 3, jaraknya sama. Masya Allah. Dan Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati langit ke-7. Melewati langit ke-7. Untuk apa perjalanan ini? Yang pertama, para ulama berpendapat Isra dan Mi'raj adalah undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW, karena Allah ingin menyerahkan suatu perintah penting untuk dilaksanakan bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah salat 5 waktu. Kemudian tujuan lain daripada peristiwa Isra dan Mi'raj menurut para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur hati baginda Nabi SAW, karena saat itu Rasulullah dalam keadaan sedih hati. Sedih hati Nabi Muhammad SAW karena beliau ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat beliau cintai dan sangat mencintai beliau. Yang pertama Abu Thalib, paman baginda Nabi SAW, dan Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid al-Kubra, istri daripada baginda Rasulullah SAW. 2 orang mulia ini meninggal dunia di tahun yang sama, hanya berjarak beberapa bulan. Nabi SAW hatinya sedih karena sepeninggal Abu Thalib tidak ada lagi orang yang berani berdiri dengan lantang membela Nabi SAW. Abu Thalib ini paman Rasulullah. Walaupun banyak riwayat yang mengatakan paman Nabi SAW ini meninggal dunia dalam keadaan kafir, tapi ada sebagian riwayat yang tidak bisa kita kesampingkan yang menyatakan bahwa Abu Thalib wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita bahas, walaupun secara langsung ada sangkut pautnya dalam kehidupan kita sehari-hari, Abu Thalibnya ada beriman ke anak-anak, ya Allah, ada urusannya dalam kita. Tapi perlu kita paham, tidak ada orang yang mau berdiri membela Nabi SAW seperti Abu Thalib kecuali didasari dengan keimanan yang kuat. Abu Thalib itu pernah didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Datang mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, kami sudah gerah, nguyak sudah kami lawan keponakanmu itu kesana sini berdakwah, membawa orang-orang untuk menyembah Tuhan yang satu, dan dia mencaci maki Tuhan kami, Tuhan nenek moyang kami dicaci maki sama dia. Kami sudah gerah, nguyak sudah. Pokoknya ini peringatan terakhir. Suruh keponakanmu ini berhenti untuk mencaci maki Tuhan kami, atau kami akan membunuhnya. Ini orang kafir tegas enggak? Kami masih beri kesempatan terakhir ini. Kalau tujuannya berdakwah itu untuk mencari harta dunia, kami siap memberikannya harta, menjadikan dia orang yang paling kaya, asal berhenti berdakwah. Atau kalau tujuannya berdakwah ingin mencari wanita cantik untuk mendampingi hidupnya, kami akan kumpulkan wanita-wanita kami dan kami serahkan kepadanya, asal berhenti berdakwah. Atau jika tujuannya ingin menjadi pemimpin, maka kami siap mengangkatnya sebagai pemimpin, asalkan dia berhenti berdakwah. Atau jika dia memang merasa mengalami suatu penyakit, karena dianggap Nabi SAW ini dianggap tidak normal oleh mereka orang-orang kafir, kami siap mendatangkan tabib dari manapun untuk menyembuhkan penyakit, kata mereka. Abu Thalib yang sudah tua, seluruh rambut dan janggutnya sudah memutih, hanya mampu terbaring di tempat tidur karena sudah mulai sakit-sakitan. Inilah kesempatan yang diambil oleh mereka untuk menekan daripada pamannya Nabi SAW. Lalu datanglah Nabi
Jika seandainya mereka mampu memberikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku berhenti berdakwah. Bukan hanya tawaran yang mereka tawarkan kepadamu, wahai paman, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku berhenti berdakwah. Maka kata baginda Nabi SAW, aku tidak akan pernah berhenti berdakwah sampai agama ini menjadi agama yang besar, sampai agama ini telah masuk ke dalam dada-dada setiap orang beriman. Au ahlika fihi ma taraktuhu, atau bahkan aku harus terbunuh dalam memperjuangkan dakwah. Tidak ada pilihan bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau terus berdakwah, menyampaikan risalahnya, atau terbunuh dalam perjuangan. Ini jawaban dari Nabi SAW. Apa kata Abu Thalib? Idhab ya ibna, teruskan wahai keponakanku, wallahi la muslimuka abada, demi Allah aku tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka selama-lamanya. Tidak akan ada yang bisa menyentuhmu wahai keponakanku. La muslimuka abada, tidak akan kuserahkan kamu kepada mereka selama-lamanya. Ini kalimat apa jika bukan iman? Ini kalimat apa jika bukan kecintaan dan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya? Tidak akan mau membela seperti ini jika tidak ada iman di dalam dadanya. Ada yang mengatakan tentu dibela oleh Abu Thalib karena Muhammad itu keponakannya. Tunggu, kekeluargaan tidak menjadi alasan orang Arab membela. Contohnya siapa? Abu Lahab. Tahu Abu Lahab, Pak? Pak, tahu Abu Lahab kalian? Bu, tahu Abu Lahab kalian? Di mana rumahnya? Terus kita tahu. Pak kawan nggak ada di WA? Abu Lahab ini pun salah satu daripada pamannya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab, orang yang memusuhi Nabi SAW dengan permusuhan yang paling keras, berkali-kali ingin mencelakakan Nabi Muhammad. Pernah menggali lubang, digali lubang supaya Nabi Muhammad SAW berusuk ke dalam lubang itu. Berusuk. Apa yang terjadi? Tiba digalinya lubang, ternyata nanti berusukinya seorang. Jadi Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi, sama posisinya dengan Abu Thalib. Peringsanan kawan abahnya Nabi SAW pada membela Nabi. Jadi dibela oleh Abu Thalib bukan karena keponakannya, kagak. Dibela oleh Abu Thalib karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kalau Abu Thalib memang beriman kepada Allah, kenapa tidak diikrarkan imannya? Kenapa tidak mengikrarkan syahadat di hadapan orang-orang kafir Quraisy? Nah, ini yang perlu dia tahu. Ini yang perlu dia paham. Kalau Abu Thalib menyatakan keislamannya, maka Abu Thalib akan kehilangan posisi pentingnya di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Abu Thalib ini adalah pewaris daripada Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah tempat perkumpulan orang-orang Arab di zaman dulu untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang ada. Orang Arab ini kadang-kadang nanti kompromi, Pak. Kadang nanti kompromi itu. Kalau ada anggota keluarganya, anggota sukunya dibunuh, balasannya dibunuh juga yang membunuh. Gak ada urusan yang lain. Lalu ada Darun Nadwah. Darun Nadwah ini menjadi wadah. Ayo, daripada mati sama mati gak ada manfaatnya. Nah, supaya manfaat kayak apa? Ini sudah terlanjur mati karena boleh dihidupkan dua. Walaupun dibunuh, pembunuhnya karena hidup dua lagi, maka digantiin 100 ribu kontak kasih deh. Nah, kayak gitu lah. Pemimpin dari Darun Nadwah itu adalah Abu Thalib, kakeknya Nabi SAW, kemudian diwarisi oleh Abu Thalib. Kalau Abu Thalib mengikrarkan keislamannya, maka Abu Thalib pun akan menjadi orang yang paling diincar untuk dibunuh oleh orang kafir. Contohnya siapa? Satu lagi paman Nabi SAW yang bergelar singa padang pasir, Hamzah radhiyallahu taala. Ini Hamzah jarang ada di kota Mekah. Dia hidupnya di tengah gurun. Hidupnya di tengah gurun. Pakaian yang dia pakai terbuat dari kulit singa padang pasir. Oh, singa jadi bantai sama Hamzah. Jadi Hamzah
Muhammad SAW. Ini ngarannya politik. Ini ngarannya politik, tapi politik di sini politik yang mulia. Ada sama loh politik hubungan orang kursi gitu. Kayak ada lebih beberapa kursi orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Thalib orang yang membela Nabi Muhammad ini wafat. Setelah Abu Thalib wafat, Nabi posisinya di Mekah semakin lemah. Tinggal Siti Khadijah istri beliau. Dia tahu Siti Khadijah, Bu. Caranya istri. Kalau ini Pian harus tahu, walaupun kadang kenal, kadang berjumpa langsung, Pian harus tahu siapa Siti Khadijah. Siti Khadijah Ummul Mukminin, afdal wa sayyidatu nisa'il alamin, seafdal dan semulia-mulia wanita di seluruh alam semesta adalah Sayyidatuna Khadijah. Kemuliaannya melebihi daripada bidadari surga. Siti Khadijah orang yang mendampingi hidup Nabi Muhammad SAW lebih kurang 25 tahun bersama-sama dengan Nabi. Tidak pernah sekalipun Siti Khadijah menyakiti perasaan Nabi SAW, baik dengan perkataan maupun perbuatannya. Ini Bu, wanita mulia. Karena kayak gini kita mau baik. Hari-hari menyakit hatinya Pak. Pak. Jujur ada. Laki berjalan dicari di rumah dimamai, berjalan aja lindung kubang telepon kamar pelapor ya. Bila ada di rumah orang dimamai, asing gak hujan ini ya. Tunggu tadi di rumah. Ya Allah sholli ala Muhammad. Sayyidatuna Khadijah, wanita mulia, wanita terkaya di kota Mekah. Tidak ada seorang pun yang melebihi menyaingi kekayaan Sayyidatuna Khadijah, orang paling kaya di kota Mekah. Sampai semua hartanya habis diserahkan kepada Nabi SAW untuk berdakwah. Semua yang dimilikinya habis diserahkan kepada Nabi untuk dakwah agama Islam. Sampai Siti Khadijah mengatakan kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah yang ketiga itu masih kecil, berumur antara 5-6 tahun. Dikatakan kepada Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, pada akan kau lawan abah hikam. Jadi sini, tapi sini tidak ada bahasa Banjar lah, ada. Belum mengisahkan aja kayak ini. Apabila mengisahkan bahasa Arab kan dia mana mengerti juga. Jadi langsung bertranslate tangan ke bahasa Banjar aja. Wahai Fatimah, pada akan kau lawan abah hikam. Aku hendak minta sorban itu. Kisah sorban. Gasan apa sorban itu diminta? Gasan kain kafanku guys. Gasan diulang kain kafan. Ya Allah. Ada apa kain kafan yang hanya? Kalau ada lagi isi apa-apa, habis semua diberikan oleh Rasulullah. Datang Sayyidah Fatimah kepada biar mama hendak minta sorban dia. Kesan apa? Kalau Sidin merasa sudah parah, ajal Sidin sudah merasa parah, sudah Sidin dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sorban kian hendak dijadikan kain kafan. Menangis Rasulullah, menangis baginda Nabi Muhammad SAW, mengingat perjuangan Sayyidatuna Khadijah dalam keadaan sakit. Sayyidatuna Khadijah berumur lebih dari 60 tahun ketika Nabi Muhammad dihisar. Nabi Muhammad diasingkan oleh orang-orang kafir, diboikot. Tidak ada yang boleh berdagang dengan mereka, tidak ada yang boleh memberikan bantuan kepada mereka. Sayyidatuna Khadijah ikut bersama-sama dengan Nabi. Padahal Sayyidatuna Khadijah memiliki pilihan yang banyak. Beliau bisa tinggal di rumah atau bisa kembali ke kabilahnya, ke sukunya sendiri, sehingga tidak bisa disentuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi beliau lebih memilih ikut bersama Nabi Muhammad, menyangkal rasa lapar dan haus dalam keadaan sakit di usia yang sudah tua. Bahkan mereka memakan daun-daunan, bahkan mereka memakan kayu-kayu yang sudah lapuk. Jangan kepada miskin, jangan kepada sakit, belum pernah makan kayu jamuk lagi. Ini Rasulullah, kayu-kayu yang lapuk dikikihin.
dijarang, dimasaki, mau gak nyaman gitu, biarin dia itu masih muarat, nyamannya kada. Nah ini Sayyidatina Khadijah bersama-sama dengan Nabi, teringat Nabi dengan perjuangan ini, teringat Nabi dengan semua pengorbanannya. Di saat Nabi menangis, datanglah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril membawakan kain kafan. Datang bawa kain kafan, dilihat sama Nabi 5 lembar. Kain kafannya 5 lembar. Apa ini wahai Jibril? Ya Rasulullah, ini adalah kain kafan dari surga ya Rasulullah. Kenapa ada 5 untuk siapa wahai Jibril? 1 untukmu ya Rasulullah, 1 untuk istrimu Khadijah yang mulia, 1 lagi untuk Ali, 1 untuk Fatimah, dan 1 lagi untuk cucuku nanti Hasan. Nanti kau akan memiliki cucu 2 orang, Hasan dan Husain. Yang 1 kafan ini untuk Hasan. Lalu kata Nabi, mana untuk Husain wahai Jibril? Bukankah kau tadi mengatakan cucuku ada 2 nantinya, Hasan dan Husain? Kenapa kain kafan hanya untuk Hasan, mana untuk Husain? Maka kata malaikat Jibril, untuk Husain tidak dibawakan kain kafan, untuk Husain dibawakan segenggam tanah dari tempat yang bernama Karbul Wabala, lembah Karbala yang ada di Irak. Ketika tanah ini berubah menjadi merah, kata malaikat Jibril, maka ketika itu cucu Husain sedang dibantai, dia tidak membutuhkan kain kafan, dia akan mati syahid di medan pertempuran. Jadi kain kafan mereka dibawa langsung dari surga. Sayyidatina Khadijah meminta sorban Nabi untuk menjadikan kain kafan, tapi Allah berikan yang baru dari surga. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Sayyidah Khadijah satu-satunya perempuan yang mendapatkan kiriman salam langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Tidak pernah ada siapapun selain Nabi dan Rasul yang mendapatkan kiriman salam dari Allah kecuali Sayyidah Khadijah. Jadi waktu itu Nabi SAW sedang menunggu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah lagi memasak makanan. Datang malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, sampaikan kepada Khadijah, sebentar lagi dia akan datang membawa makanan untukmu. Sampaikan kepadanya bahwa Allah titip salam kepadanya. Tidak ada satupun manusia yang mendapat titipan salam langsung dari Allah, hanya Sayyidatina Khadijah. Dan disampaikan, Allah titip salam kepadamu dan kabar gembira untuk wahai Khadijah, Allah telah sediakan rumah di dalam surga, singgasana di dalam surga yang terbuat daripada lu'lu' atau mutiara yang begitu indah, yang di dalamnya tidak ada lagi keluh kesah dan perjuangan serta penderitaan wahai Khadijah. Maka Sayyidah Khadijah dengan ikhlas mendampingi Nabi Muhammad SAW. Oh, biar mau tahu kalimat apa yang terakhir keluar dari lisan Sayyidatina Khadijah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, telah habis semua yang kumiliki kuserahkan padamu ya Rasulullah. Sekarang Khadijah tidak memiliki apa-apa lagi wahai Rasulullah. Tapi wahai suamiku, jika nanti engkau membutuhkan sesuatu dan engkau tidak memilikinya, bongkar kuburku wahai suamiku, ambil tulangku, jual, pergunakan hasilnya untuk perjuanganmu. Beliau meminta agar tulang berulangnya dijual, digunakan untuk dakwah. Mana ada perjuangan dunia kayak ini, Allah. Jangan kesan berdakwah laki-laki anak pulang ke pengajian aja kulit malam sedikit di telepon terus. Masih di majelis tadi mau bunyi HP kesian, boknya tahu lagi dia tuh perhatian telepon mau di tanah kawannya masuk pumpnya. Mau bunyi HP di kawan bunyi ya tulisannya membisikkan kawan nanti jatuh. Negara punya waktu beda. Itu apa? Ya Allah. Jadi menurut akhlak dia itu harus sekian jagakan, harus sekian jaga. Barang naik, nang halus-halus caranya. Jangan kemana negara berjalan bawa sarang singgungan kulit pam, jangan kayak itu. Jangan kayak itu. Bapak Anda aja kayak ini nah. Mulpian kulit, tukarkan obat nyamuk. Ulun kena muka di rumah habis obat nyamuk. Itu dikit sadar sudah. Paham ya? Tapi pada orang-orang semua kulit sudah kena muka sudah masalahnya kan. Aku usah kasar-kasar. Kulit pun yang balalah ini kalian. Jauh banget dia lawan Sayyidah Khadijah. Jauh banget. Padahal Sayyidah Khadijah ini seharusnya melihatkan panutan,
menjadikan suri tauladan sebagai istrinya Nabi Muhammad SAW, maka pian pun harus mencontoh bagaimana beliau menghormati suaminya baginda Nabi SAW. Ada pernah Siti Khadijah itu suaranya lebih tinggi daripada suara laki. Bila memanggil, ya Allah, ya. Ini gak ada ditemui di Indonesia. Di Indonesia hampir ada binian nenek, kecuali pangkat urat suaranya naik. Mau wais apa? Amun di Indonesia pian memanggil semeter, ini memanggil sekilo. Jadi karena awal kali wanita-wanita di Tarim, ahli Tarim, mereka masih memakai akhlak ini, masya Allah. Ketika mereka menginginkan sesuatu berbicara dengan suaminya, mereka akan berbicara dengan suara yang lirih. Kaulah lirih, suara dengan nada yang rendah dan tergetar. Jadi orang-orang Tarim itu, bimbingan di Tarim itu, hubungan itu kan bisa ke pasar, karena kemudian di Tarim itu nanti ke pasar lelakian yang nanti ke pasar. Kenapa? Karena yang menjual di pasar itu lelakian juga. Bimbingan apa di rumah? Bimbingan di rumah merawat diri, merawat tanah. Beja. Supaya apa? Supaya jangan diimbing orang. Ini kadang diimbing seorang yang diimbing orang aja, ayo. Coba yang pikiran gue yang mengeluarkan bukur laki, nang mengeluarkan skincare laki, nang ini laki orang. Ya kalau lah, kita sudah di rumah dibilang pakai make up removal. Buaki make up yang tabalnya dibuaki, ganti mengukur dingin. Kayu lagi melihat hasil perbuatan. Ya Allah ya Rabbi. Kalau bimbingan ahli tarik itu, apabila baras tuh habis, kemudian baras habis kayak apa? Oh abahnya, itu nanti pada hari itu ini sudah. Kenapa anak dibatas yang ini akan lagi? Jangan tahu mama itu apa tuh baras habis. Bacaan apa sih lo bacaan? Tapi bimbingan di luar Allah karena dia kayak Allah. Ada Allah. Di sana. Mungkin 55 orang boleh. Kalau nggak bisa. Kalau bimbingan ahli tadi ini karena tuh pada orang lakinya baras habis kayak mau. Pada ringan pada baras lagi kata rumah. Saya kira bila laki lewat ini. Bila lewat lagi. Habis kalau baras atau kasih pak rabah nanti kan kosong dari kan nanti itu ya lalaki yang di kodenya satu pun kan seperti kode kemudian apa lah harus lagi ada kawan umur 45 catur berdagang ini juga gimana baju gimana kain baca Quran ini apa ini catur atau lain-lain datang kami kurang menukar ini sarung harganya berapa aja. Nah, sarung ini berapa harganya? Gak dijual aja. Saya kasihkan main campur dari kasar orang. Gak dijual. Tarik itu hanya boleh. Tadinya anak-anak memasak, harus memasak begitu aja. Nah, tidak campur anak dikirim buat belum. Ini kejadian nyata kunjuran kan. Belum sudah minta izin belum bisa. Jadi masih yang boleh kita makan. Apa saja mau masakan awal suruh masakannya di dapur. Bukan di meja tidak campur isinya. Dibuka, catur, anak sari kawan ini dibuka, posisi ada dijual otaknya dari sini, makan catur di sini juga mas. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidatina Khadijah, wanita mulia penghuni surga. Wanita mulia ini pun wafat meninggalkan Nabi Muhammad SAW sehingga tinggallah Nabi di kota Makkah. Tidak ada lagi yang melindungi beliau. Tidak ada lagi yang menghibur hati beliau ketika mendapat cemoohan, cacian, makian dari orang-orang kafir. Maka Nabi bersedih hatinya. Di masa inilah Nabi SAW diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperlihatkan keindahan dunia, diperlihatkan keindahan akhirat. Nabi ketika Isra Mi'raj beliau diperjalankan ke dalam surga, berjalan ke dalam surga. Hati-hati dia mendapat ceramah Isra Mi'raj. Ada yang memandangkan Nabi ketika Isra Mi'raj yang diperjalankan ke dalam surga dan diperjalankan ke dalam neraka.
Ini sesuatu yang mustahil dan merendahkan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah diperjalankan ke neraka. Nabi diperjalankan ke surga dan diperlihatkan keadaan neraka. Bila Nabi diperjalankan ke neraka, berarti Nabi masuk ke dalam neraka. Ada mungkin. Nabi diperjalankan ke surga dan Nabi diperlihatkan keadaan orang-orang di neraka. Hati-hati, kalimat itu berbahaya banget. Di dalam surga Nabi melihat keindahan-keindahan yang luar biasa yang tidak pernah dilihat di dunia. Bagaimanapun keindahan dunia ini kadangkala membandingi secuil pun daripada keindahan surga. Jadi kita yang hidup di dunia ini sadar-sadar bahwa kita di dunia ini ada apa-apanya lawan keindahan akhirat yang Allah janjikan. Hidup kita ini harus kita besarkan akhirat, kecilkan dunia. Kecilkan dunia. Apa maksudnya mengecilkan dunia itu? Jangan sampai gara-gara gawian ketinggal perkara-perkara akhirat. Yang jujur itu perkara-perkara dunia tinggalkan demi perkara-perkara akhirat. Bagi asing pakai tunjul, ya Allah, azan hari tinggalkan tunjul, sembahyang dulu sholat. Jangan sampai dibalik lagi sembahyang kekarangan kunjung baru berjalan. Jangan dibalik, besarkan akhirat kita. Karena dunia ini sebanyak apapun, sesedikit apapun, semegah apapun, sesederhana apapun, tidak ada yang bisa kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya yang kita tinggalkan hanya menjadi warisan yang kadang-kadang dipertemukan oleh keturunan-keturunan kita. Alhamdulillah wa ya'udzubillah min dzalik. Ketahuilah adab yang paling berat, adab yang paling pedih bagi seorang mayit, bagi seorang yang sedang menunggu nasibnya di alam barzah adalah ketika dia berada di alam barzah, anak-anaknya memperebutkan warisan yang dia tinggalkan. Nyatakan, jangan hendak padamu terabut waris. Ada tata cara pembagiannya diatur oleh syariat. Jangan hendak saipong pada saipong. Banyak di mana-mana terjadi dingsanan pada dingsanan, pengalahingan betaturan gara-gara warisan. Hati-hati, kasihan kuitan dan di dalam kubur memperjuangkan menjadi kebahagiaan kesan kita. Begitu sini wafat, warisannya kita rabutakan. Kasihan sini. Jadi jangan hendak merabutakan warisan. Apapun dari dunia ini yang kita makan hanya akan kita tinggalkan menjadi kotoran. Yang kekal kita miliki adalah harta-harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat keadaan penghuni surga dan beliau mengatakan, orang-orang yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang dermawan. Penghuni surga yang pertama masuk surga orang dermawan. Bayangkan ini. Banyak dari kita yang mengira yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang mati syahid, yang mati dalam keadaan berlumpur darah berjuang di jalan Allah. Ya kan? Yola, pasti kita mikir orang mati syahid itu mati dulu. Di akhirat itu dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya nanti orang-orang mati syahid mengantri ingin masuk surga lebih dulu. Ditanya oleh malaikat, mau kemana kalian? Mau ke surga? Apa yang membuat kalian merasa berhak masuk surga lebih dulu? Mereka mengatakan, ya karena kami membela agama Allah sampai tetes darah penghabisan sampai mati dalam berjuang. Kenapa kalian mau mati sampai mau berjuang sampai mati? Kenapa? Karena kami tahu ganjaran seorang syahid adalah surga. Dari mana kalian tahu? Dari para ulama. Apa kalian tidak malu kepada para ulama yang telah menyampaikan ilmu tersebut sehingga kalian gagah berani maju ke medan perang? Kalau tidak ada ulama yang menyampaikan itu, apakah kalian masih berani maju ke medan perang? Kalian ingin masuk surga masih mengharapkan surganya. Malu sama ulama. Mundur orang mati syahid, ulama maju ke depan mau masuk surga. Mau kemana kalian? Mau masuk surga. Kenapa kalian mau masuk surga? Apa yang membuat kalian merasa berhak untuk masuk dalam surga? Karena kami telah menghabiskan umur kami untuk belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada manusia. Oh, apakah kalian lupa? Dulu kalian punya orang tua miskin. Jangankan untuk menyekolahkan kalian di pesantren, untuk makan sehari-hari pun sulit. Apa yang terjadi setelah itu? Oh iya ini, kita orang miskin. Udah waktu itu di pesantren, anak-anak awal lagi orang usaha. Untung ada orang suki di kampung Ulun yang benar
Karena jalan malaikat kalian hendak masuk surga berdahulu, pada nama posisian seolah itu mundur para ulama, maju orang-orang kaya yang dermawan, orang-orang kaya yang diberikan hati yang lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dimiliki harta dan harta dunia itu hanya berada di dalam tangan mereka, bukan di hati mereka. Belanjakan harta kita sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Investasi yang paling nyata, investasi yang paling kita butuhkan kelak di akhirat. Belum kan kisah Isra Mi'raj tadi, karena kita hari Sabtu dia mendengar kisah Isra Mi'raj. Ya Allah, belum kisahkan sebabnya kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan, belum kisahkan secara ringkas apa yang dialami oleh Nabi SAW. Ketika Nabi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Makkah ke Palestina, Nabi melewati banyak tempat. Di antara tempat yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW adalah kuburnya seorang wanita mulia, Masirah. Ketika Nabi melewati suatu lembah di negeri Mesir, Nabi mencium aroma yang sangat wangi. Nabi bertanya, ini tempat apa wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah kuburan dari seorang wanita mulia dan keluarganya. Sekeluargaan mulia, lakinya, bininya, anak-anaknya semua mulia. Siapa dia wahai Jibril? Dia adalah Masirah. Dikenal namanya Masirah, padahal Masirah ini bukan nama tapi gelar. Masirah itu gelar, artinya Masirah itu tukang suroi. Masirah itu artinya tukang sisir. Karena gawiannya ini menyuruh tukang suroyakan rambutnya anak Firaun. Jadi menyuroyakan rambut anak Firaun. Ketika menyuruh rambut anaknya Firaun, suruhnya gugur. Lalu secara refleks Masirah mengucapkan, ya Allah, Astaghfirullah. Lalu ujar anaknya Firaun, siapa yang kau panggil tadi? Nama siapa yang kau sebut tadi? Ujar Masirah dengan gagah berani, itu adalah aku menyeru kepada Tuhan. Oh, ada Tuhankah selain abahmu? Ujar anak Firaun. Karena anak Firaun tahunya abahnya itu Tuhan. Ada Tuhankah selain abah? Ada. Siapa? Ya Tuhanku, Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Ibrahim, Tuhan yang menciptakan seluruh manusia ini. Tuhan bukan lawan abah. Dia raja berapa paduan. Diadukan kepada Firaun. Jadi diadukan kepada Firaun, dipaksa oleh Firaun untuk meninggalkan agamanya Nabi Musa. Dipaksa kembali untuk beriman kepada Firaun, mengakui Firaun adalah Tuhan, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mau Masirah. Apa yang dilakukan Firaun? Dia merebus minyak dalam wadah yang begitu besar. Direbusnya minyak sampai mendidih, diancam kalau ada mau timbai ke situ, biar aja pertama ditimbai lakinya dulu, ditimbai lakinya. Masihkah? Masih tetap tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Dilempar anaknya yang pertama, anaknya yang kedua, lalu direnggut anaknya yang masih bayi dalam susuannya, diambil akan dilemparkan. Ketika itu terjadi perdebatan dalam batinnya Masirah. Ibu mana yang tega melihat anak yang ada dalam pangkuannya disusui untuk dilemparkan ke minyak yang mendidih? Terjadi perdebatan dalam hatinya Masirah. Sesaat ada lintasan hatinya yang mengatakan, berpura-puralah untuk meninggalkan Allah demi anakmu supaya selamat. Dalam kebimbangan ini Allah takdirkan anaknya Masirah yang masih bayi dalam buaya ini berbicara. Dan dia mengatakan, wahai ibu, jangan takut. Allah telah janjikan tempat yang lebih indah di surga. Kita akan kembali dikumpulkan di dalam surga, wahai ibu, jangan takut. Melihat mukjizat ini, melihat kemuliaan ini, Allah takdirkan anak bayi dari berbicara. Maka Masirah tanpa diancam untuk dicampurkan, Masirah langsung melompat bersama anaknya ke dalam minyak yang panas. Tapi kata Nabi SAW, sesaat sebelum Masirah masuk ke dalam minyak panas,
Malaikat telah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruh mereka sehingga mereka tidak merasakan sakit sama sekali. Lalu ketika digoreng itu tercium bau harum yang luar biasa dan bau harumnya masih ada sampai hari ini. Kemudian yang masuk, Masya Allah, tercium oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat betapa orang-orang yang kokoh hatinya memegang agama Allah, betapa hati mereka kuat memegang keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan, bahkan mereka hidup di zaman perbudakan dan mereka menjadi budak yang bahkan tidak bisa menentukan nasib dirinya sendiri. Kenapa kita orang-orang yang merdeka, kita orang-orang yang bebas, kita orang-orang yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa terkadang kita gadaikan iman kita hanya untuk perkara-perkara dunia yang kecil? Ingatlah, kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kembali kepada Allah. Tidak satupun di antara kita yang hidup kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita telah mendengar tentang cerita tentang raja-raja yang koma. Kita telah mendengar cerita tentang raja-raja yang merasa dirinya terkuat, terperkasa, bisa melawan siapapun lawan mereka. Bahkan di antara raja-raja itu ada Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemana mereka sekarang? Mereka terkubur di dalam tanah. Mereka hanya menjadi tulang-belulang yang tak berguna. Kita melihat orang-orang kaya yang meraih mobil-mobil mewah mereka, tidur di balik tembok-tembok megah mereka. Tapi kemana mereka akan kembali? Mereka akan dikembalikan hanya dengan kain kafalan, terbujur kaku di dalam tanah. Beginilah nasib kita, siapapun kita, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, raja, rakyat jelata, semuanya kita akan mati kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar mengatakan, ingatlah, hari ini kita mendengar fulan bin fulan dipanggil oleh Allah, fulanah binti fulan dipanggil oleh Allah. Suatu hari nanti kalian akan mendengar Umar bin Khattab kembali ke hadirat Allah. Kita pun sama, hari ini kita dengar nama-nama saudara kita dipanggil, disebut di masjid-masjid, di musalla-musalla kembali ke hadirat Allah, meninggalkan anak, istri, suami, rumah dan semua yang mereka miliki. Ingat suatu hari kitalah yang akan disebut nama kita, kitalah yang akan diusung. Makanya sering-sering hadir jenazah. Waktu mengusung jenazah jangan merasa uyuhnya, jangan. Bayangkan hari ini wahai saudaraku, engkau yang kami tandu, nanti suatu hari entah siapa yang menanduku. Ketika kematian selalu ada di depan mata kita, maka rasa takut kepada Allah akan terus muncul di dalam hati kita, sehingga kita akan terus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian tidak pernah mundur walaupun satu langkah. Sesuatu yang paling dekat dari Rasulullah, sesuatu yang paling dekat adalah kematian. Kenapa? Karena datangnya pasti. Ketika kematian datang, dia tidak peduli apakah kita sudah siap atau belum, sudah banyak ibadah atau belum, sudah banyak pahala atau belum, tidak peduli. Ketika ajal itu datang, Israel itu makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan wujud yang sangat besar. Dikatakan oleh Nabi SAW, Israel itu memandang semua makhluk yang bernyawa seperti hidangan di atas meja makan. Dia tinggal tunggu perintah mana yang harus dicabut nyawanya, diambil. Selesai. 70 kali kata Rasulullah. Setiap hari Israel memandang wajah setiap kita 70 kali. Dia pandang wajah kita yang sedang tertawa terbahak-bahak. Dia pandang wajah kita yang sedang merenung karena marah akan sesuatu. Dia pandang wajah kita yang sedang berbohong. Dia pandang wajah kita yang sedang lalai dari perintah Allah. Dia mengatakan, tunggu ketika saatnya datang, engkau tidak akan mendapat kesempatan. Engkau tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyebut nama Allah ketika perintah itu datang. Karena Israel melihat kita dengan kezaliman kita. Lihat, tidak ada yang bisa menghindari mati. Dulu di zaman Nabi Allah Sulaiman,
di zaman Nabi Allah Sulaiman. Itu ada orang yang melihat malaikat Israel. Dia lagi duduk sama Nabi Sulaiman, dia lihat ada malaikat Israel. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Israel. Ditanya sama Nabi Sulaiman, dia kenal bahwa orang-orang itu di situ juga. Kenapa gerak Nabi Sulaiman? Mulai tadi mencangangi terus, kemana pun berjalan mencanganginya terus. Mana kan itu? Oh, dan Nabi Sulaiman itu malaikat Israel namanya. Israel itu, oh kami kira nama Israel. Ajin sampai waktu belum sudah aja. Nah, tahu Nabi Sulaiman bisa ya satu. Lalu dia, wahai Nabi Sulaiman, urun minta tolong orang dia. Dia kan mau memerintah angin, perintahkan angin untuk membawa urun sejauh-jauhnya kemana? Ke Mandak. Ini Nabi Sulaiman adanya di Yaman. Nabi Sulaiman ini di Yaman. Kemana? Kemana dibawa? Ke India nya. Ke India, perintahkan ke angin bawa orang ini. Langsung hilang dibawa ke India oleh angin. Lalu datang malaikat Israel. Nabi Sulaiman mana tadi yang diingat nih? Ya, Nabi Sulaiman itu celeng-celeng terus kan. Lakukan yang perintahkan. Bapak maknanya hilang. Tadi sudah kuperintahkan biar Nabi Sulaiman angin membawanya. Kemana? Ke India. Alhamdulillah. Kenapa? Ini ada 2 menit lagi. Waktu hidupnya 2 menit lagi. Perintah Allah, turun harus cabut nyawanya di India. 2 menit yang lalunya masih di Yaman lawan dia. Bisa minum kabilah orang berangkat ke India. Tiba-tiba, sudah sampai di India. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dicabut. Masya Allah. Nabi Sulaiman itu kayak diisi awan. Larangnya kalau kayak di TV itu ada sound bokong. Kita pernah nonton sound bokong. Awan apa warnanya itu? Awan kingkong. Itu Nabi Sulaiman kalau berjalan naik awan kayak gitu deh. Dan awan Nabi Sulaiman ini dipergunakan dasar membuktikan orang yang salah dan orang yang benar. Misalnya ada orang berkelahi sengketa tanah, dan saya di tanahku, dan saya ada di tanahku berkelahi. Zaman dahulu belum ada hukum, belum ada pengadilan. Jadi Nabi Sulaiman siapa yang jujur, kawan yang menjajak ya kawan itu. Bila yang berdusta tak gugur. Anda nggak mau gak lah? Apa balik? Kayak itu Nabi Musa. Nabi Musa itu isi tongkat. Tongkat sini tuh bila ada orang bertikai kayak itu, nah di luar sini tongkat japai tongkat sini tuh. Bila yang salah menjapai, bagaimana tongkatnya? Dia yang jujur kan apa? Apa aja? Nabi Ibrahim itu juga berisi api. Bila yang berdusta dibuat tangannya ke api, tuyuk. Bila yang kada berdusta, ada terbakar. Apa hari sebelum ada hukumnya itu? Kapan itu berakhir? Di zaman Nabi Daud, abahnya Nabi Sulaiman. Itu berakhir sudah habis itu cerita Nabi Daud. Di zaman itu apa? Nabi Daud itu memiliki rantai yang berjuntai mulai langit. Rantai itu berjuntai mulai langit. Bilanya ada orang bertikai, disuruh menjangkau rantai itu. Bilanya bujurnya sampai mencapai. Bilanya kada bujur, kan sampai dia meluncak dan sampai. Nah, kalau kisahnya ini terakhir untuk para asal mudah-mudahan. Para dari asal. Jadi ada orang menitip harta, misalnya itu menitip harta. Dititip harta emas, dititip apa anak merantau, ya simpanan ini emasku, dia bilang begitu ambil, ya, simpani ya lah emas. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih diberikan ampunnya. Lalu ujarnya mati sama ampunnya semua. Ampun emas itu mati sama saudari. Ini lalunya rasa ampunnya emas, rasa sayang ini rasa ampunnya maksudnya. Berapa tahun kemudian datang ampunnya. Aku dulu pernah menitip emas kau ikan. Babila lagi ya. Babila lagi ya sama ada. Oma ibu stainya ada lampunya. Nah ini amanah baik dan amanah itu berat. Ada gampang-gampang. Lalu berdebat. Ya sudah, kita buktikan melalui rantainya Nabi Daud. Rantai Nabi Daud. Esok kita datangi Nabi Daud. Malam hari, orang yang dititipi emas akan mengaku tadi. Baulah tongkat, ulahnya tongkat.
Lalu dilubanginya tongkat itu dibuatkan lubang yang tersembunyi, dibuatinya amas itu dalam tongkatnya. Dalam tongkat itu dibuatinya. Lalu limbah itu disimpannya sebenarnya emasnya dalam tongkatnya di bawah. Esoknya kepada Nabi Daud. Apa perkaranya yang Nabi Daud? Jangan ampun emas. Orang ini udah titipi emas karena mengaku kepada mengikuti emas surut, ada menyimpan emas surut. Ayo, Nabi Daud. Tidak perlu bukti akan dicapai rantai. Dicapainya rantai tadi sampai. Karena ini bujur menjadi emas sampai. Nah, bujur Nabi Daud. Ada bujur belum lagi jangan dititipi deh. Ulun bangun lagi. Ada itu nah, bawa di jalan. Batu anak sampai ke rantai. Ujung tongkat tadi lawan akun emas. Itu dia tongkat kurang-kurang pakai rantai. Dulunya tongkat tadi kalau akun emas, emasnya di dalam tongkat. Jadi ujarnya itu, wahai Nabi Daud yang saksikan bahwa ulun ada yang menyimpan emasnya lagi. Ulun ada yang menyimpan lagi emasnya itu. Besar ada. Sampai rantai itu Nabi Daud yang sudah padir. Bahkan dijapainya sampai juga. Nah, lalu sejak saat itu rantai itu diminta oleh Nabi Daud agar kembali diangkat ke langit karena sudah ada awal lagi membedakan mana hak mana batil. Nah, kira-kira ini bisa mengatur kalau yang sama ya. Tongkat ini diberikan haknya. Lalu Nabi Daud memiliki syariat untuk menentukan hukum sengketa. Ini perlu biar simak. Perlu untuk biar simak. Bagi orang yang menuduh, ini dua aja, sengketa ini dua aja, orang menuduh ya. Bagi orang yang menuduh, misalnya tanah ini, misalnya Abu Bakar isi tanah, ini yang di situ sudah lawas, tiba-tiba ulun datang, ulun pada tanah yang itu yang ulun. Ini sakit aja ini perkara ulun Abu Bakar. Apa yang harus dilakukan? Orang yang menuduh wajib menghadirkan saksi dan bukti. Ulun wajib membawa saksi atau bukti atau salah satunya. Bisa saksi dua orang atau bukti yang kuat. Sedangkan Habib Abu Bakar yang dituduh ada perlu sebenarnya menunjukkan bukti. Hanya perlu bersumpah atas nama Allah cukup. Biar sini aku bersumpah dari dasar aku menukar titik malu ke seorang. Itu cukup kan? Apabila ulun karena isi surat, Habib Abu Bakar karena isi surat, tapi Habib Abu Bakar bersumpah bahwa itu tanah sidik, maka Habib Abu Bakar menang. Caranya menentukannya. Dan syariat itu terus berlangsung sampai hari ini dipakai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mengganti syariat sejak zaman Nabi Daud itu sampai hari ini. Jadi kalau dalam hukum syariat, kalau ada dua pihak yang bertikai, maka si penuduh wajib menghadirkan bukti dan saksi. Yang dituduh cukup hanya dengan bersumpah bahwa dia tidak melakukannya, bahwa dia tidak bersalah, maka cukup. Jadi hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW luar biasa. Kita setiap hari hadir Isra Mi'raj, setiap hari mendengar uraian ceramah beda-beda isinya, beda-beda hikmahnya, masya Allah. Ini salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, betapa luasnya hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita benahi diri kita, kita perbaiki diri kita, sebagaimana Nabi SAW mengambil perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Maka perintah ini menjadi perintah yang paling penting. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat adalah tiangnya agama. Yang mana jika tiang ini roboh, maka robohlah agama kita. Mari kita jaga sholat kita. Kita perbaiki sholat kita. Mari yang laki-laki, ayo hidupkan sholat berjamaah di masjid. Laki-laki soleh, sholatnya di masjid. Wanita solehah, sholatnya di rumah. Lihat tadi lah, laki-laki soleh, sholatnya di masjid. Wanita solehah, sholatnya di rumah. Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, itu berarti laki-laki solehah. Ayo Pak, buat apa masjid sebesar ini?
Kalau sholat subuh cuma berdua orangnya, 3, 4, 5, masya Allah. Tapi warung dengar kalau sembahyang subuhnya 5 sampai ke barat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita ini jangan berguna kalau nggak sembahyang. Kita ini kalau nggak sembahyang karena bedanya lawan sapi, nyuran. Kita ini bilang ada sembahyang karena ada bedanya lawan kambing. Mbak Ayu waktu sekedar hidup makan goreng, kambing itu hidup makan goreng kawin dia. Maka itu hidupnya. Namun bedaan kita lawan kambing, manusia dapat perintah sholat, kambing nggak ada. Nyawa. Nah, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Satu waktu meninggalkan sholat, azabnya 500 tahun dalam neraka. Nauzubillah wa iyyakum. Ulun kalau di kampung ulun di kampung ulun itu dikenal kejam. Kenapa kejam? Bila datang orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, lagi ulun meninggal lebih baik. Anu juga ulun minta tolong pian sembahyang yang fardu kifayah. Ulun langsung aja ke kampung Tuhan mau pulihkan lagi. Pian gini ya kalau ini, lagi pian sama saya sembahyang ada. Bila ujaran bininya ada sembahyang, ampun maaf biar dari nama lain ke kamu sembahyang 40 hari. Kenapa? Karena sembahyang akan waktu meninggal banyak orang yang beriman saja. Sedangkan kata Nabi SAW, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara zihara. Siapa yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja, maka saat itu dia menjadi kafir yang nyata. Jadi minta maaf dulu karena orang sembahyang. Akhirnya tersebar bila ada sembahyang ada sembahyang. Alhamdulillah masih ini sudah berisi. Alhamdulillah. Coba tuan gurunya kompak kayak ini gimana? Ya, apa kira-kira akur nggak? Kalau sembahyang betul sembahyang ini akur nggak? Nah, kan akur nggak sembahyang? Bahwa ini biar banyak benar ajaran-ajaran masuk di kampung-kampung, ajaran-ajaran. Bisanya belajaran ma'rifatullah, bisanya belajaran pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya melalaikan syariat Allah, melalaikan perintah Allah. Jangan diobati, jangan dituruti. Biar pulangnya kayak radang karenanya jangan diobati. Apalagi kayak ramai yang banyak. Mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai kiamat dunia ini, syariat Nabi Muhammad tidak boleh ditinggalkan. Syariat Nabi Muhammad tidak boleh dikategorikan. Tidak ada satupun dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, kemudian para salaf, para khalaf dari kalangan ulama yang siddiq yang berani meninggalkan salat. Tidak ada. Padahal mereka mengenal Allah, padahal mereka ma'rifatullah, mereka belajar langsung dari Nabi Muhammad, mereka langsung belajar dari para sahabat Nabi, mereka langsung belajar dari para tabi'in. Kenapa zaman akhir ini datang orang mengajari sembahyang kulitnya aja? Kulit apa? Kulit semua yang ada kulit itu ada isinya, ya Allah. Jangan dianggap remeh kulit itu. Masya Allah. Banyak. Belum masuk di Kalimantan Tengah. Ini belum mengisah Kalimantan Tengah. Di sini belum tahu. Belum ada tahu di sini. Ada di sini. Ada lah, ada lah. Oh, ada. Alhamdulillah. Ada bilang ada damai, alhamdulillah. Artinya rapatkan barisan. Bila ada ajaran-ajaran kayak ini masuk, usir. Suruh kulit pokoknya di Jepang kita. Kami yang melihat kalau bila muncul ajaran dia selamat dia sampai ke sana. Bila ada itu dalam ke tengah Jepang gitu ya. Jadi jangan. Pokoknya bila ada ajaran-ajaran itu jangan lupati. Pedalaman Kalimantan Tengah saya kalau masuk banyak ajaran-ajaran kayak itu masuk. Pelajari orang ada sembahyang nanti akhirnya masih kosong. Masih langgar kosong. Nah, berpikirannya tengah malam berpikiran lampu dipelajari. Maaflah bahasanya lah. Ini bujur kayak gini lah. Lampu dimatiin, orang ada di dalam kejajaran kelasnya kecilnya. Berpikiran pakai musik tripping. La. Nah, itu kan itu asik dalam pikirnya, lalu berait ke sana kemari. Ada tahu diri seorang, ada tahu diri siapa. Kok kakak tarik hingga, ada negara hingga ini sisi dua. Nah, ini yang terjadi kujuran.
Jadi terjadi kunjuran supaya pian tahu betapa rusaknya akhlak tidak jauh dari Nabi Muhammad SAW. Dan hal-hal semacam ini bisa jadi masuk di kampung-kampung pian apabila pian ada marah biasa. Hati-hati, hati-hati. Ada ajaran yang datang mulai dari radikalisme. Bila ada gurukan, Afifkan datang melajari dia bahwasanya surga tidak akan didapatkan kecuali dengan membunuh jiwa-jiwa yang kotor. Misalnya adalah kalau dia disuruhnya bunuh diri atau apa segala macam, tangkap bunuhnya dulu, itu dulu. Bunuhnya dulu, tiba-tiba itu kayak Jepang gitu. Karena ada ajaran Nabi Muhammad semacam itu ada. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita dengan akhlakul karimah. Bahkan kepada orang kafir sekalipun, apabila orang kafir itu tidak memerangi kita, maka kita tidak memiliki alasan untuk berperang dengan mereka. Nabi Muhammad hidup berdampingan dengan Yahudi di Madinah. Tapi beda cerita kalau orang kafir menyakiti kaum muslimin. Misalnya lah, maka ada beberapa jalannya suruh pindah. Apalagi kita di daerah-daerah seperti ini yang hidup berdampingan dengan orang muslim, kita harus pintar-pintar menjaga toleransi. Harus pintar-pintar. Nyaman orang-orang di kota-kota sana kader macam-macam serandap aja. Ya Allah. Nah tinggal di tempat-tempat seperti ini, apalagi daerah Kutai Barat khususnya ini, ada kampung yang sebelah tatai-tatai barat rumah non muslim harus dijaga, kerukunan harus dijaga. Kita tidak akan pernah bisa tenang dalam ibadah kalau tidak ada kerukunan di tengah masyarakat. Tidak harus rukun dulu antara masyarakat, antar agama. Kalau sudah rukun, mereka ibadah dengan keyakinan, kita ibadah dengan keyakinan. Kita tidak ada yang mengganggu. Kalau sudah ada rukun, alhamdulillah, perpecahan yang terjadi. Ini hikmahnya surah dan terai. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina, ini adalah perjalanan horizontal yang menggambarkan hablum minan nas yang harus kita jaga adalah hubungan kita sesama manusia. Baik itu sesama saudara kita muslim, saudara kita sebangsa, dan saudara kita sesama manusia. Kita harus menjaga hubungan ini agar baik. Kemudian ketika Nabi dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha, ini garis vertikal yang menggambarkan hablum minallah. Kita pun harus menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab yang mulia ini, mari kita berbanyak istighfar agar kita dipandang sebagai orang-orang yang bertaubat, dipandang sebagai orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa jiran dan tetangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, dikembalikan kita ke hadiratnya dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini